Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wode Nur Farahim dengan stambuk M1B1 19052 kelas Ilmu Lingkungan B. Adapun pembahasan pada video kali ini yaitu tentang toksiologi lingkungan. Rumusan masalahnya di sini yaitu 1. Pengertian pencemaran lingkungan. 2. Persistensi zat kimia lingkungan. 3. Pencemaran, polusi udara dan kesehatan. Keempat, pengertian toksiologi lingkungan. Kelima, proses pencemaran oleh toksikan di udara. Sedangkan tujuan materinya ini, yang pertama, untuk mengetahui apa itu pencemaran lingkungan. Kedua, untuk mengetahui bagaimana persistensi zat kimia lingkungan. 3. Untuk mengetahui pencemaran polusi udara dan kesehatan. 3. Keempat, untuk mengetahui pengertian toksiologi lingkungan. 3. Kelima, untuk mengetahui proses oleh toksikan di udara. 3. Langsung saja ke pembahasan yang pertama. Pengertian pencemaran lingkungan. Dalam bahasa sehari-hari, pencemaran lingkungan dipahami sebagai suatu kajian lingkungan yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan gangguan atau kerusakan lingkungan yang mungkin dapat gangguan kesehatan lingkungan, bahkan kematian organisme dalam ekosistem. Pembahasan kedua, persistensi zat kimia lingkungan. Secara umum, persistensi dapat diartikan sebagai waktu tinggal suatu zat kimia dalam lingkungan terhadap berbagai proses abiotik dan biotik alam. Dalam ini yang berfungsi mengurangi zat kimia lingkungan. Banyak zat kimia yang pada awalnya berbahaya bagi lingkungan, namun melalui proses biotik dan abiotik ini terjadi penurunan resiko toksistansinya di lingkungan. Karena melalui proses ini waktu paruh toksikan di lingkungan yang relatif singkat. Pembahasan ketiga, pencemaran polusi udara dan kesehatan. Pencemaran udara umumnya dapat diartikan sebagai udara yang mengandung satu atau lebih bahan kimia dalam konsentrasi yang cukup tinggi untuk dapat menyebabkan gangguan atau bahaya terhadap manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan harta benda. Polutan udara dapat dikelompokkan ke dalam kelompok yaitu polutan udara primer dan polutan udara sekunder. Lanjutannya, meningkatnya urbanisasi, pertumbuhan penduduk, industrialisasi, dan penggunaan kendaraan bermotor sebagai faktor penyebab peningkatan pencemaran udara. Namun di samping itu dapat dijamin bahwa setiap individu mendapatkan udara 14 kg udara bersih yang diperlukan setiap hari untuk bernafas. Sudah diakui secara luas bahwa polusi udara dapat menimbulkan masalah kesehatan. Sumber terbesar masalah polusi udara yang berbahaya adalah asap rokok. Di samping itu, polusi udara di dalam rumah seringkali lebih buruk dibandingkan dengan polusi udara luar. Karena sebagian besar waktu dalam kegiatan sehari-hari dihabiskan di dalam ruangan. Pembahasan keempat, pengertian toksiologi lingkungan. Toksikologi lingkungan yaitu mempelajari proses degradasi zat kimia, perubahan kimia yang dialami oleh toksikan di lingkungan serta transport zat kimia tersebut dari satu tempat ke tempat lain di alam ini. Di samping itu, toksikologi lingkungan adalah pengetahuan yang mempelajari efek toksik yang timbulkan dampak atau resiko keberadaan zat kimia tersebut terhadap makhluk organisme hidup.
Pembahasan yang terakhir yaitu proses pencemaran oleh toksikan di udara. Proses cemaran toksikan di udara diakibatkan meningkatnya urbanisasi, pertumbuhan penduduk, industrialisasi, dan menggunakan kendaraan bermotor. Sebagai contoh, kendaraan bermotor yang menggunakan oli untuk menghaluskan suara mesin mengalami proses reaksi kimia dan mengeluarkan hasil buangan berupa Pb yang terbentuk di udara sehingga jumlahnya cemaran udara meningkat sampai di atas konsentrasi normalnya. Polutan atau cemaran Pb pada akhirnya mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan masyarakat yang berada pada lingkungan tersebut. Sekian, terima kasih dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.